Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Yuli. Pagi, Bu Marisa. Oke, baik. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Nia Selatan akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Kali ini saya bertugas sebagai pengamat. Nama saya Marisa Sihaan, bertugas sebagai pengamat. Saya Yuliana Cornelia Wau sebagai coach. Dan saya Bediana Tafana sebagai coaching. Oke, sebelum kita memulai coaching ini, maka eh, saya sebagai pengamat akan memberikan rubrik penilaian kepada coach, yakni Ibu Yuliana Fau. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu Yuli. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita melakukan coaching kali ini, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Bagaimana Ibu Yuli? Sudah siap untuk menjadi coach untuk hari ini? Mudah-mudahan, Bu, Bagaimana keadaan atau kondisi Ibu? Sehat? sehat. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Bu Yuli. Nah, Ibu Yuli, untuk coaching kali ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Ada beberapa ya. Satu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian saya mau bertanya lagi nih Bu Yuli. Nah, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Hmm, Kehadiran penuh ya, karena saya agak kurang fokus orangnya. Gitu ya Bu Mudah Yuli ya. sekali pikiran saya traveling kemana-mana jika ada hal yang mengganggu sedikit. Jadi kayaknya aku butuh itulah, pada proses coaching kali ini saya butuh kehadiran saya secara penuh. Oke, kehadiran secara penuh ya Bu ya. Berarti mendengarkan secara aktif dan kehadiran secara penuh gitu ya Bu Yuli ya. Oke, Iya, Ibu. satu lagi Bu Yuli, saya mau tanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan kira-kira apa Bu? Ya, saya ingin pada proses coaching yang saya lakukan, coach saya mendapatkan mendapatkan arah untuk permasalahan yang dihadapinya saja, Bu. Oke, baik Bu Yuli. Sekarang saya berikan waktu kepada Ibu Yuli untuk memberikan coaching kepada coaching. Baik, Bu, terima kasih. Selamat pagi, Bu Selamat Berdiana. pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Bu. Luar biasa sehat. Ya, ya. Ibu bagaimana? Sama, Bu, sehat. Baik juga. Ah, iya. Ya, kayaknya mood Oke. Ibu Berdiana sangat bagus pagi ini ya. Iya, Sumringah. iya, Bu. Karena mau ketemu sama coach nih. Makanya semangat. Mudah-mudahan aja karena seperti itu. Baik, Bu. Kira-kira pada pertemuan kita kali ini, Ibu, kita mau membahas apa ya, Bu, ya? Ya, jadi begini Bu, saya mau sharingkan nih tentang masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Kebetulan di kelas yang saya masuk itu ada beberapa anak yang suka mengganggu kawannya, lalu bermalas-malasan lah belajar dalam kelas. Terus setelah saya cek memang catatannya juga ini tidak lengkap, lalu dia malas juga mengerjakan tugas. Makanya saya mau sharing nih sama Ibu, kira-kira solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu seperti apa, Bu? Itu, Bu. Oh, dan jadi ini masalah murid Ibu ya di kelas. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa murid di kelas Ibu itu ada beberapa yang suka mengganggu dan suka malas-malasan sehingga mengerjakan tugas juga mereka kadang malas-malasan ya. Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan ini kira-kira apa ya tujuan daripada, eee,
apa tujuan Ibu untuk mencapai daripada masalah ini, Bu? Ya, sebenarnya tujuan saya itu saya mendapatkan solusi. Kenapa? Karena saya mau di dalam kelas itu anak-anak aktif, tidak ada yang suka mengganggu teman. Kenapa? Karena dengan mengganggu teman maka yang lain juga akan terganggu. Jadi mereka akan jadi terlambat mengerjakan tugas, terlambat mencatat dan lain sebagainya. Jadi saya mau supaya itu tidak terjadi lagi di dalam kelas yang saya masuk gitu, Bu. Jadi tujuan Ibu ini supaya bagaimana murid-murid Ibu itu tidak suka mengganggu temannya ya, jadi mereka lebih konsentrasi lagi mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan kepada mereka. Baik, kira-kira dengan kondisi seperti itu Ibu, kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu itu di kelas suka mengganggu temannya ya? Ya, jadi memang di dalam kelas saya itu tidak semua. Jadi hanya beberapa saja, tetapi di beberapa orang ini sangat mengganggu sekali, termasuk juga sangat mengganggu konsentrasi saya. Nah, biasanya ini anak-anak ini pada saat mencatat setelah saya tampilkan di slide, dia suka ini colek-colek kawannya pada saat mencatat atau pada saat mengerjakan tugas, dia pura-pura mengerjakan tugas, dia pura-pura menulis itu. Nah, jadi kalau hanya sekilas saya perhatikan memang seperti dia sedang mengerjakan tugas, padahal setelah selesai waktu nanti saya periksa tidak ada mengerjakan tugas. Ya, itu Bu yang sering sampai di kelas setiap saya masuk di kelas mereka. Oh, jadi murid-murid Ibu itu pada saat mengerjakan tugas mereka apa ya? Pada proses itu mereka masih suka mengganggu temannya ya, entah mencolek-colek temannya. Jadi kira-kira apa ya yang membuat murid-murid Ibu itu suka apa melakukan hal itu pada saat proses belajar itu, suka mencolek temannya. Jadi kira-kira menurut Ibu mengapa mereka mau apa ya, suka melakukan hal seperti itu? Nah, memang setelah beberapa kali kejadian itu memang saya coba langsung lihat karena ini setelah saya periksa tugasnya tidak beres, lalu teman-temannya yang lain itu melapor bahwa dia diganggu dan lain sebagainya. Lalu saya coba tanya, memang saya coba wawancarai, kenapa sih seperti itu? Kenapa kamu suka mengganggu temanmu dan lain sebagainya? Memang ada saja alasan, masalah pulpen lah, apa masalah tidak mengerti lah, masalah apa namanya catatan sudah habis lah dan lain sebagainya. Tetapi saya coba terus sekali memang ada apa sih dengan anak ini. Lalu saya lihat ternyata memang dia apa namanya butuh perhatian. Nah, sepertinya anak ini butuh lebih diperhatikan. Nah, dan memang dari keluarga yang kurang mampu, jadi anak ini tinggalnya di rumah keluarga. Dan setelah saya wawancarai memang si anak dia ya bekerja. Memang saya lihat dari pakaiannya memang kurang bersih ya, kurang bersih. Termasuk juga sepatunya koyak-koyak. Lalu setelah saya wawancarai memang katanya, iya Bu, saya kerja di rumah saudara. Jadi orang tua saya memang dari keluarga tidak mampu. Jadi saya memang lihat bahwa sepertinya dia memang butuh diperhatikan lebih daripada yang lain. Gitu Bu. Oh, jadi Ibu sudah bertanya juga ya dan juga sudah melihat bahwa murid itu begitu berperilaku seperti itu ya karena mereka jauh dari orang tua mereka. Nah, karena Ibu sudah melihat hal seperti itu, eee, kira-kira kan Ibu sudah melihat bahwa memang anak itu butuh perhatian. Nah, kira-kira eee, untuk mengantisipasi itu atau itu apa rencana Ibu untuk yang sesuai nanti daripada memberi perhatian itu, apa rencana Ibu agar anak-anak itu kembali termotivasi lagi untuk belajar atau lebih fokus lagi belajar daripada mengganggu temannya?
Ya, setelah saya tahu memang beberapa latar belakang anak ini, saya berencana tetap membangun komunikasi yang baik ini kepada si anak, supaya saya juga lebih mengenali dia seperti apa, lalu gaya belajar si anak ini seperti apa ya. Mungkin memang pekerjaan ekstra ya. Kenapa? Karena memang dia hanya satu dua orang yang saya dapatkan di dalam kelas itu, maka otomatis setelah saya akan komunikasi dengan baik, saya kenali gaya belajarnya, maka akan saya coba menyesuaikan. Dan juga saya akan apa namanya itu membantu si anak ini setelah nanti terbangun komunikasi yang baik, saya akan membantu supaya dia bisa menyusun pembelajaran seperti apa yang dia mau. Ya mungkin sih selama ini karena saya di matematik ya mungkin saya terlalu tinggi memang saya mengharapkan kepada anak-anak itu. Mungkin apa matematikanya itu seperti apa terlalu tinggi harapan saya. Mungkin dengan si anak ini setelah saya tahu nanti saya kenal gaya belajarnya seperti apa, maka saya akan sesuaikan. Paling tidak bahwa jika terjadi proses perubahan, saya akan lebih menghargai. Baik, jadi tadi ada beberapa rencana Ibu bahwa Ibu akan membangun komunikasi terhadap si anak dan akan mencari tahu apa yang membuat mereka berperilaku seperti itu. Nah, tadi juga Ibu sudah mengidentifikasi kepada mereka apa saja hal-hal yang membuat mereka seperti itu. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa mereka bilang bahwa mereka kadang menjawabnya karena tidak ada pulpen atau tidak ada sudah habis buku catatan. Nah, kira-kira menanggapi itu, keluhan anak-anak seperti itu, apa tindakan Ibu? Apa kira-kira bagaimana tindakan Ibu, dengan keluhan anak seperti itu? Nah, setelah saya memang berbicara kepada anak-anak itu, jadi masalah pulpen itu sebenarnya hanya alasan. Masalah pulpen itu tidak ada pulpen, habis buku itu sebenarnya hanya alasan saja. Jadi dia lebihnya memang butuh lebih diperhatikan apa segala macam. Jadi saya sudah rencanakan selain tadi, saya akan setiap kali saya masuk memang saya akan uh, suruh duduk dia di tepat di samping meja guru itu, jadi supaya lebih jelas. Jadi kalau masalah pulpen itu hanya sekedar alasan saja itu Bu, setelah saya selidiki, hanya sekedar alasan sama masalah buku, itu hanya sekedar alasan mereka saja. Baik, jadi Ibu sudah mengidentifikasi bahwa, masalah besar daripada anak berperilaku seperti itu hanya karena kurang, perhatian tadi ya. Terus Ibu juga sudah merencanakan tadi untuk, membangun komunikasi kepada si anak tersebut, lalu, akan, membuat, pembelajaran akan lebih mudah dipahami, oleh si anak tersebut. Nah, kira-kira dari hal-hal yang sudah Ibu rencanakan ini, ada hal lain lagi kah yang, mem akan membuat, anak ini semakin, lebih konsentrasi, belajar daripada mengganggu temannya, Bu? Ya, mungkin salah satunya itu dengan menerapkan beberapa disiplin positif, mungkin ya saya akan biasakan. Jadi saya coba akan atur sedemikian rupa. Kalau misalnya ada catatan itu wajib saya cek pada saat itu udah lengkap atau tidak. Lalu tugas juga saya tidak akan biarkan begitu saja. Saya akan coba temani. Makanya memang tadi saya katakan itu supaya dia duduk di meja saya itu, jadi supaya lebih gampang saya memperhatikan, memantau semua gerak-geriknya selama proses belajar mengajar. Jadi pada pertemuan selanjutnya juga akan terus saya cek si anak ini seperti apa catatan dan juga termasuk tugas-tugas. Baik. Jadi, rencana Ibu bahwa selain, Ibu akan terus terus memotivasi dan memberi perhatian penuh kepada si anak, Ibu juga akan mengawasi, apa, segala tugas-tugas, si siswa tersebut. Nah, itu cukup, bagus dan, bagaimana, dengan tindakan Ibu ini? Apakah dengan rencana Ibu ini, Ibu butuh apa, butuh
orang lain yang akan membantu Ibu untuk mengatasi kesulitan Ibu ini? Apakah ada? Jadi untuk mengatasi kesulitan yang sedang saya hadapi sekarang ini, saya butuh dukungan memang terutama dari teman-temannya di dalam kelas. Karena saya berharap itu bukan hanya sama saya saja perubahannya, tetapi juga sama guru yang lain. Jadi saya butuh dukungan dari teman-temannya dan juga dari wali kelasnya. Dan kalau memang tidak ada perubahan nanti, kalau memang harus saya berkolaborasi dengan orang tuanya, ya kenapa tidak? Demi perubahan si anak ini menjadi lebih baik. Baik. Kira-kira bentuk dukungan seperti apa yang Ibu harapkan daripada teman-temannya di kelas dan atau kepada rekan-rekan guru, Bu? Seperti apa Akhirnya, kira-kira? ya, kalau dari teman-temannya sendiri, dukungan yang saya butuhkan itu bahwa mereka tidak memulai dari mereka mengganggu si anak. Kemudian, misalkan si anak itu butuh penjelasan dari materi atau tugas-tugas, ya teman-temannya yang lain ini bisa membantu. Kemudian dari wali kelasnya, saya butuh si anak ini dipantau. Apalagi kan di sekolah kita itu ada 2 kali seminggu wali kelas masuk nih ke dalam kelas. Jadi saya butuh wali kelasnya memperhatikan si anak ini sehingga menjadi bahan juga kepada saya, si anak ini sudah berubah atau belum dengan teknik-teknik tadi yang sudah saya rencanakan itu. Baik, jadi begitu banyak rencana aksi yang akan Ibu lakukan sehingga anak ini akan kembali konsentrasi untuk belajar. Nah, eh, kira-kira tindakan Ibu atau rencana aksi Ibu ini kapan akan dimulai? Ya, mungkin kalau minggu depan ini belum bisa karena kami lagi ujian semester. Minggu depannya lagi setelah selesai ujian semester, saya akan langsung menerapkannya di dalam kelas karena saya sudah tidak sabar Bu melihat perubahan si anak ini dalam kelas. Gitu. Iya, Bu, ya. Jadi bukan cuma Ibu yang tidak sabar melihat perubahan, saya juga mendengar mendengar pembahasan kita hari ini, saya juga tidak sabar mendengar perubahan yang terjadi di kelas Ibu nantinya. Baik, demikian untuk hari ini Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Oke, Baik, Ibu. terima kasih Bu. Terima kasih pengarahannya untuk hari ini. Jadi untuk lain kali, Ibu kalau boleh Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Dengan senang hati, Ibu. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Saya sudah melihat tadi bagaimana proses coachingnya berlangsung dengan baik. Nah, Ibu Yuli, setelah melakukan coaching, bagaimana perasaan Ibu Yuli? Hmm, perasaan saya sedikit, saya merasa senang karena coach saya juga berperan aktif untuk proses coaching ini. Oke, saya juga sudah melihat tadi Bu, bagaimana cara Ibu menggali informasi atau membantu memberikan solusi kepada coaching Ibu. Nah, Ibu Yuli, saya mau ada bertanya nih. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan ini tadi? Tadi kan Ibu yang menjadi indikatornya itu adalah mendengarkan aktif atau kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi Iya, Bu. apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching sehingga indikator tadi bisa uh, tercapai sesuai dengan yang diinginkan? Iya, saya sudah berusaha konsentrasi, Bu, ya, untuk eee, untuk menghadirkan diri saya secara sepenuhnya dan mungkin belum 100% ya, Bu. Karena ya saya harus lebih fokus lagi, Bu. Tapi saya sudah Oke, berusaha pada proses coaching ini, tapi cuman saya rasa belum maksimal ya. oke. Eh, baik Ibu Yuli, saya juga tadi sudah melihat dan mengamati.
dalam proses coaching itu Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan pada prinsipnya juga Ibu sudah melaksanakan prinsip coaching itu, yakni kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Dari hasil catatan saya tadi, dari data-data yang sudah saya ambil, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan juga sudah hadir secara penuh, di mana juga Ibu tidak ada menjas, kemudian tidak ada melebeli koci, dan Ibu berusaha menggali informasi atau memberikan pertanyaan kepada koci agar kocinya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia alami. Nah, yang terakhir Bu Yuli, saya mau tanya satu lagi nih, boleh nggak Bu Yuli? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira menurut Ibu Yuli, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan barusan? Ya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kayaknya saya masih perlu banyak belajar untuk itu. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Yang perlu ditingkatkan selanjutnya berarti untuk memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa eh, memancing si coach untuk lebih terbuka dan lebih luas untuk Iya, menyampaikan isi hatinya gitu ya Bu ya. Oke, iya Ibu Ibu. Yuli, terima kasih banyak untuk kegiatan coaching pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat Pagi pagi. Bu.